Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, atau juga yang disebut dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Qala al-muallif rahimahullah: Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, wa hum wasatun fi babil imani wad dini baina al-haruriyyah wal mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka berada di tengah-tengah di dalam bab keimanan dan agama antara golongan Haruriyah ataupun Khawarij wal Mu'tazilah dan kaum Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka berada di tengah-tengah di dalam bab keimanan antara kaum Haruriyah ataupun Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan juga di antara kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Wa hum wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bain ar-rawafidhi wal khawarij, dan mereka berada di tengah-tengah di dalam bab yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kaum Rafidah dengan kaum Khawarij. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, beliau menjelaskan Al-Haruriyyah wal Mu'tazilah, kaum Haruriyah dan kaum Mu'tazilah. Kemarin sudah kita singgung sedikit berkaitan dengan kaum Haruriyah dan Mu'tazilah. Al-Haruriyah humul Khawarij. Haruriyah adalah kaum Khawarij. Summu bil Haruriyah, mereka dinamakan dengan kaum Haruriyah
li'annahum ijtama'u fi makanin fil Iraq yuqalu lahu Harura, karena mereka berkumpul di satu tempat di Iraq yang bernama Harura. Kemudian mereka dikenal dengan Haruriyah. Dan kaum Khawarij ini muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu tatkala peristiwa tahkim di mana Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan bersepakat untuk mengirim utusan dan untuk membahas permasalahan yang terjadi. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengirim sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim sahabat Amr bin al-As radhiyallahu taala anhum. Kemudian terjadi kesepakatan. Nah, setelah itu orang-orang Khawarij yang mereka asalnya adalah sebagian tentara sahabat Ali bin Abi Thalib, dan mereka orang-orang yang belum lama masuk Islam. Kemudian mereka tergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib menerima tahkim antara sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Amr bin al-As, keluarlah mereka dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum manusia. Dia telah menjadikan manusia sebagai hakim, padahal hukum itu hanya milik Allah. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Mereka juga mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Mereka menilai Ali bin Abi Thalib berhukum dengan selain hukum Allah, menjadikan manusia sebagai hakim. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataan mereka inil hukmu illa lillah adalah perkataan yang benar, tetapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Akhirnya mereka keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan jumlah mereka adalah 8.000 orang. Dan mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Harura. Mereka berkumpul di situ. Intinya mereka sudah menganggap bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wal'iyadzu billahi ta'ala min dzalik. Nah, berkumpullah mereka di satu tempat yang namanya Harura.
Maka sahabat Abdullah bin Abbas ketika melihat apa yang mereka lakukan ini, di mana mereka keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib di saat yang sebenarnya sangat genting keadaannya, tapi mereka justru menyempal dari pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari ketaatan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka. Awalnya dilarang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, tetapi sahabat Abdullah bin Abbas tetap berkeinginan untuk berdialog. Sebenarnya mereka ini maunya apa? Apa yang menjadi syubhat mereka? Berangkatlah sahabat Abdullah bin Abbas, dan sebagaimana disebutkan dalam tarikh atau dalam sejarah, terjadi dialog antara sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, jika aku bisa membantah syubhat-syubhat kalian, pemikiran-pemikiran kalian, dan aku bisa menjadikan kalian menerima, apakah kalian mau kembali kepada kebenaran? Mereka menjawab ya. Akhirnya beliau bantah syubhat-syubhat mereka, dan akhirnya separuh dari jumlah mereka bertaubat. 4.000 orang bertaubat dan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk perhatikan. Dan antum bayangkan satu orang sahabat Abdullah bin Abbas yang mendatangi mereka dan berdialog sampai akhirnya mereka, separuh dari mereka bertaubat. Separuh yang lain tidak mau dan tetap menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia telah kafir. Ya, kafir berarti tidak wajib taat dan halal darahnya, itu menurut mereka. Taib. Nah, itu secara ringkas tentang Khawarij. Ketika 4.000 orang ini tidak mau bertaubat, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mempersiapkan pasukan dan berhasil menumpas mereka di dalam peperangan yang terkenal dengan perang Nahrawan antara kaum Khawarij, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Nah, ijtama'u fihi li harbil muslimin, mereka berkumpul di tempat tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Fasummu bil haruriyah, sehingga mereka dikenal dengan istilah haruriyah. Wa kullu man i'taqada madhhabahum yuqalu lahu haruri, dan setiap siapa saja yang memiliki keyakinan sama dengan keyakinan mereka, maka dia disebut dengan haruri. Liannahu ala madhhabil haruriyah, karena artinya dia berada di dalam madhab haruriyah atau madhab kaum Khawarij. Dan pemikiran Khawarij ini selalu ada sampai pada zaman kita. Walaupun tidak ada orang yang mengatakan kami Khawarij, tetapi pemikiran-pemikiran mereka tersebar, ya. Wal Mu'tazilah, sedangkan kaum Mu'tazilah atba' Wasil bin Atha, mereka adalah pengikut dari Wasil bin Atha alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri, yang mereka atau yang Wasil bin Atha ini menyendiri
ya, memisahkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri, dan sudah pernah kita sebutkan tentang kisah bagaimana Wasil bin Atha itu menyendiri dan membuat majlis selain dari majlis Al-Hasan Al-Basri. Wa ahlu sunnati wasatun fi jami'i umurid din walillahil hamd. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka selalu berada di tengah-tengah di dalam perkara-perkara agama. Alhamdulillah. Bainal ifrat wat tafrit wa bainal ghuluwi wat tasahul. Mereka ahlu sunnah wal jamaah selalu berada di tengah-tengah antara ifrat, sikap melampaui batas, wat tafrit atau sikap mengurang-urangi, bainal ghulu wat tasahul, antara sikap ghulu wat tasahul dan sikap bermudah-mudah. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa wasatun, berada di tengah-tengah di dalam semua permasalahan agama. Dalam masalah iman, mereka berada di antara kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam masalah takdir, mereka berada di antara kaum Qadariyah dan Jabriyah. Dalam masalah sahabat, mereka berada di antara kaum Rafidah dan kaum Khawarij. Dan di dalam semua masalah-masalah agama, mereka jauh dari sikap ifrat, sikap melampaui batas, wat tafrid, dan sikap mengurang-urangi. Kama qala Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang paling utama. Wal wasatu huwal adlu al khiyar. Wasat artinya dia adil, berada di tengah-tengah dan utama. Ya, maka umat Islam, mereka adalah umat yang paling utama dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Al-mutawassit baina tarafaini, taraful ifrati wa huwa al-ghulu, wa tarafut tafrid wa huwa at-tasahul. Ya, mereka berada di antara dua sikap yang semuanya tercela. Pertama sikap ghulu dan sikap tasahul, sikap terlalu bermudah-mudah. Fal ifratu akhadha bihi al-khawarij, sikap berlebih-lebihan ini diambil oleh Khawarij, sehingga mereka mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang satu, jika dia hilang semuanya. Ya, iman itu tidak terbagi-bagi. Ya, iman hanya satu, jika hilang seluruhnya. Sedangkan tarafa wat tafrid akhadha bihi al-murji'ah, dan sikap tafrid, sikap mengurang-urangi, itu adalah sikap yang diambil oleh kaum Murji'ah. Sikap tasahul, sikap bermudah-mudah, sehingga mereka mengatakan bahwa la yadurru ma'al iman al-ma'asi, keimanan itu tidak membahayakan, kemaksiatan itu tidak membahayakan keimanan. Ya, dan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia bertambah terus. Sejahat apapun manusia, maka dia tetap kamilul iman, orang yang sempurna keimanannya. Ini adalah kaum Murji'ah. Wa ahlus sunnati wasatun baina hadza wa hadza, sedangkan ahlus sunnah mereka berada di tengah-tengah.
dalam masalah keimanan atau dalam masalah pelaku dosa besar umpamanya, bahwa kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kaum Murji'ah mengatakan tidak mengapa, dosa besar itu tidak akan mengurangi keimanan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar mukmin, mereka beriman, tetapi naqisul iman, tetapi kurang keimanannya. Qauluhu wa fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berada di tengah-tengah dalam bab yang berkaitan dengan para sahabat. Antara sikap ghulunya kaum Rafidah dan sikap tafridnya kaum Khawarij. As-sahabah, beliau menjelaskan, as-sahabatu jam'u sahabi. Sahabah itu bentuk jamak dari sahabi. Was-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Definisi sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan iman. Itu adalah definisi sahabat. Sahabat siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dikatakan siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ada sahabat-sahabat yang tidak bisa melihat Nabi. Dia bertemu dengan Nabi tapi karena buta sehingga tidak melihat Nabi, seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, beliau buta. Beliau bertemu dengan Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini definisi yang tepat adalah man laqiyan nabiyya. Siapa yang bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman dengannya, wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman. Qauluhum man laqiyan nabiyya, definisi sahabat man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi, yakhruju bihi man amana bin nabi wa lam yalqihi. Definisi ini, pengertian ini mengeluarkan siapa yang beriman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusamma sahabiyan. Dia tidak disebut dengan sahabat. Mithlun Najasyi rahimahullah, seperti Raja Najasyi, Raja Habasyah yang beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yalqihi. Beliau Raja Najasyi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau belum pernah bertemu dengan Nabi. Fala yuqalu innahu sahabi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Walamma mata na'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi, ketika Raja Najasyi ini meninggal, maka beliau pun berduka cita menyampaikan berita kematiannya kepada para sahabat.
wa kharaja bihim wa shalla alaihi salatal ghaib. Kemudian beliau perintahkan kepada para sahabat, ya, beliau keluar dan melakukan salat ghaib karena memang di sana tidak ada yang menyolatkan. Ya, di Habasyah tidak ada yang menyolatkan. Itu pengertian yang pertama, man laqiyan nabi mu'minan bihi. Kemudian pengertian mu'minan bihi, beriman dengannya, yakhruju bidzalika man laqiyan nabiyya wa lam yu'min bihi. Keluar dari pengertian ini, siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau beriman. Fa innal kuffara laqaw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqawhu wa ra'awhu wajtama'u bihi. Orang-orang kafir Quraisy, sebagian mereka bertemu dengan Nabi. Ya, mereka bertemu dengan Nabi, mereka melihat Nabi, kadang juga berkumpul dengan Nabi, tetapi tidak mau beriman. Maka mereka tidak disebut sebagai sahabat karena tidak mau beriman. Abu Jahal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi. Ya, Abu Talib juga demikian, Abu Lahab juga demikian, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mau beriman, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Wa mata 'alal iman, dan dia mati dalam keadaan iman. Definisi ini, yakhruju bidzalika man laqiya an-nabiyya wa amana bihi wa sara sahabiyyan thumma irtadda. Definisi ini mengeluarkan siapa saja, ya, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman dengannya. Dia beriman dengannya dan menjadi sahabat karena dia bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, maka pada saat itu dia menjadi sahabat. Tsumma irtadda, tapi kemudian dia murtad. Kemudian dia murtad. Fa innahu tabtulu suhbatuhu, maka batal julukan dia sebagai sahabat. Dia bukan sahabat karena dia murtad. Ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam, mereka bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi kemudian murtad. Dan gerakan murtad itu terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, orang yang demikian batal predikat dia sebagai sahabat. Dia bukan sahabat. Oleh karena itu dalam hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang datang pengin mendekat dengan haud, telaga Nabi SAW, tapi kemudian diusir. Maka Nabi mengatakan, sahabi, mereka adalah sahabatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Artinya ada di antara mereka yang kemudian murtad dari Islam, maka dia bukan sahabat. Wa tabtulu jami'u a'malihi min as-suhbati wa ghairiha, bahkan batallah seluruh amalannya, batallah predikat dia sebagai sahabat
idza mata 'ala riddah, jika dia ternyata mati dalam keadaan dia murtad. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dan dia dalam keadaan kafir, maka mereka terhapuskan amalan-amalannya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka termasuk penduduk api neraka, termasuk penduduk neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Ini jika dia murtad kemudian mati dalam keadaan murtad. Amma law taba, tetapi jika dia taubat, sempat murtad tapi kemudian bertaubat, ya, ada sebagian sahabat yang demikian, ya, dia masuk Islam kemudian murtad tapi kemudian dia bertaubat. Siapa yang bertaubat, taballahu alaihi, Allah akan terima taubatnya, wa adat ilaihi suhbah, dan predikat sahabatnya kembali lagi karena dia mati dalam keadaan iman. Wa jami'ul a'mal allati fa'alaha qabla ar-riddah sahihah, dan semua amalan yang dia lakukan sebelum dia murtad itu sah. Ya, lianna Allah qala, karena Allah berfirman, fayamut wa huwa kafir, murtad kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Fadalla ala anna alladhi yatubu wa la yamutu ala al-kufri annahu la tuhbatu a'maluhu. Ini menunjukkan bahawa siapa yang bertaubat dan tidak mati dalam keadaan kafir, maka amalannya tidak terhapus. Lianna Allah syarrata li hubutil a'mal syartain, karena untuk kemudian terhapuskan amalan-amalannya itu ada dua syarat. Al-awwal an yartad, syarat pertama dia murtad. Al-thani an yamut ala riddah, dan yang kedua dia mati dalam keadaan murtad. Kalau dia bertaubat, maka amalannya akan kembali bermanfaat. Fahadha huwa alladhi yuhbatu amaluhu minas suhbati wa ghairiha. Orang yang demikian itu yang kemudian amalannya akan terhapus dan hilang predikat sahabatnya. Wal wajibu 'alal muslimina fi haqqi sahabah, kewajiban kaum muslimin terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhum. Yang pertama, mencintai para sahabat. Ya, mencintai para sahabat. Wal iqtida'u bihim, kemudian berusaha mengikuti mereka. Wassana'u 'alaihim wa ikramuhum, kemudian memuji mereka dan memuliakan mereka. Ini kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat, mencintai mereka, mengikuti mereka, menyanjung mereka, memuji mereka dan memuliakan mereka. Li'annahum sahabatu Rasulillah, karena mereka ini adalah para sahabat Rasulullah, manusia-manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina jahadu ma'ahu, mereka yang berjihad bersama Nabi. Wa talaqawul ilma anhu, mereka yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghuhu lil ummah, kemudian mereka pula yang kemudian menyampaikan agama ini kepada umat. Mereka yang menyampaikan ilmu, maka mereka orang yang paling besar jasanya terhadap dinul Islam, ya, terhadap agama Islam, karena melalui mereka tersebar agama Islam ini. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka para sahabat, mereka adalah orang yang paling mulia, orang yang secara nas Allah sebutkan sebagai orang yang diridhai. Radhiyallahu anhum wa radu anhu.
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka para sahabat. Yang lain tidak mendapatkan pujian ini, tidak mendapatkan keutamaan ini. Maka kita wajib mencintai mereka, kemudian menghormati mereka, dan diam dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka, tidak berdalam-dalam membahas khilaf yang terjadi di antara para sahabat. Dan ini tegaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah al-imsak amma syajara bainahum, menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena khawatirnya nanti akhirnya memiliki kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Walaupun tentu kita harus tahu yang benar, ya, bagaimana peristiwa yang sebenarnya, permasalahan yang sebenarnya, karena banyak kisah-kisah bohong, cerita-cerita dusta tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah tabaraka wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama lagi utama minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan, dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini keutamaan para sahabat yang secara nas disebutkan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Semua sahabat dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Maka seluruh sahabat tanpa terkecuali mereka mendapatkan pujian Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Seluruh sahabat tanpa terkecuali. Bukan sebagaimana perkataan orang-orang Syiah bahwa semua sahabat kafir kecuali beberapa orang saja. Nanti akan beliau sebutkan. Sudah siap. Taib, itu yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bila ada pertanyaan bisa saya jawab insyaAllah. Taib, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.